Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 kelas pengantar kecerdasan buatan A akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu implementasi fuzzy mandani untuk monitoring penggunaan smartphone. Ini untuk anggota kelompok kami, yaitu kelompok 14 dengan saya sendiri, Tito Arifianto Miftah Huda, NIM 11221035. Dan selanjutnya ada Farizi Fatah dengan NIM 11221009, dan ada Rino Fahrezi Purnomo dengan NIM 11221051. Jadi ini untuk judul dari artikel kami beserta abstraknya. Oke, masuk di bagian pertama, yaitu introduction atau pendahuluan. Di sini kami mengangkat masalah yaitu penggunaan smartphone di era modern. Jadi perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola penggunaan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Smartphone digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dan dipakai untuk bermacam-macam kegiatan, mulai dari pekerjaan, sebagai hiburan, hingga untuk media sosial. Namun, pada praktiknya, penggunaan smartphone ini jika digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan beberapa dampak negatif. Contoh dampak negatifnya yaitu gangguan kesehatan, gangguan tidur, kecanduan bermain smartphone, dan ancaman cyberbullying. Di sini kami mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi masalah kecanduan smartphone. Yang pertama, penelitian dengan berjudul Machine Learning Algorithm from Analysis for Smartphone Addiction dari Jurnal International Journal of Research in Advanced Technology tahun 2018. Jadi, pada penelitian ini mereka menggunakan machine learning untuk mendeteksi kecanduan smartphone. Yang kedua ada itu Smartphone Addiction Assessment using Pythagorean Fuzzy Critic Topsys tahun 2022, di mana mereka menggunakan Pythagorean untuk menilai kecanduan dengan kriteria waktu layar dan penggunaan aplikasi. Adapun tantangan yang kami temukan dari dua penelitian yang kami identifikasi yaitu kesulitan dalam interpretabilitas dan kompleksitas matematis. Di sini kami memakai pendekatan berbasis fuzzy Mamdani untuk mendeteksi tingkat kecanduan smartphone, di mana kami menggunakan dua variabel utama. Yang pertama yaitu jumlah jam penggunaan smartphone per hari. Yang kedua yaitu jumlah aplikasi yang dibuka per hari. Di sini fuzzy Mamdani kami pilih karena kemampuannya menangani ketidakpastian data sambil mempertahankan akurasi yang tinggi. Nah, jadi ini keunggulan metode fuzzy Mamdani. Sebelumnya fuzzy Mamdani ini dikenal sebagai metode min-max yang pertama kali diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Jadi fuzzy Mamdani menangani ketidakpastian dan kompleksitas data dalam proses pengambilan keputusan. Jadi apa keunggulan fuzzy Mamdani ini? Jadi fuzzy Mamdani merupakan pendekatan yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode lain yang kompleks. Walaupun sederhana, fuzzy Mamdani tetap memiliki hasil yang valid dan juga akurat. Melalui penelitian ini kami mengharapkan sistem berbasis fuzzy Mamdani menawarkan solusi yang sederhana, namun efektif untuk memantau dan mengelola penggunaan smartphone. Dan juga kami harap melalui penelitian ini dapat memberikan pendekatan yang lebih relevan dan mudah digunakan dalam mengatasi kecanduan smartphone. Baik, selanjutnya kita ke metode.
pertama, studi literatur. Kami menggunakan logika fuzzy, yang mana merupakan sebuah pendekatan dalam kecerdasan buatan yang memungkinkan pemrosesan data yang tidak tegas atau ambigu. Berbeda dengan logika klasik yang menggunakan nilai kebenaran biner, hanya benar atau salah, logika fuzzy memungkinkan variabel untuk memiliki derajat keanggotaan dalam sebuah himpunan. Konsep utama dalam logika fuzzy adalah himpunan fuzzy yang memungkinkan penanganan kepastian dan ketidakjelasan dalam data. Kemudian, kami juga menggunakan fuzzy Mamdani. Mamdani merupakan sebuah teknik inferensi fuzzy yang menarik kesimpulan dari data samar atau tidak pasti dengan menerapkan prinsip kebahasaan atau linguistik. Pengumpulan data, pembentukan dan aturan fuzzy, dan evaluasi aturan fuzzy, kemudian defazifikasi merupakan 5 langkah logika fuzzy Mamdani. Fuzzy Mamdani yang digunakan dalam sistem informasi fuzzy memungkinkan pengambilan keputusan melalui pemanfaatan aturan linguistik, seperti jika dan maka. Kemudian ini merupakan diagram alert kami, dimulai dari menginput data, kemudian menentukan derajat keanggotaan, menentukan aturan fuzzy, menghitung predikat aturan, komposisi max min, defazifikasi, kemudian output. Berlanjut ke implementasi. Dalam implementasinya ada beberapa tahap yang perlu dilalui. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzzy, kemudian aplikasi fungsi implikasi, komposisi aturan, dan defazifikasi. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya Faris Patah akan menjelaskan mengenai bagian implementasinya. Pertama yaitu ada bagian pembentukan himpunan fuzzy, yaitu bagaimana kita tuh himpunan fuzzy itu kita kelompokkan dengan berbagai kategori tertentu berdasarkan tingkatannya atau sesuai hierarki. Kemudian ada aplikasi fungsi implikasi, di mana ini untuk aplikasi dari yang himpunan yang telah kita ambil tadi. Oke, berikutnya itu komposisi aturan, yaitu aturan yang setelah kita ambil dari aplikasi fungsi tadi, kita bikin komposisi untuk aturan-aturan yang dapat berlaku. Terakhir itu didifusifikasi atau dibuat karena dia komposisi aturan itu dia banyak bilangan komanya, kita buat jadi data yang rigid, data yang baku, sehingga dapat dibaca dengan lebih mudah. Oke, semua proses ini harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh kita skip dari yang satu. Pembentukan himpunan ditentukan satu persatu berdasarkan data inputnya, kemudian kita ambil aplikasinya bagaimana dari yang pembentukan tadi, kemudian kita lakukan komposisi aturannya itu seperti apa. Dari aplikasi fungsi implikasi tadi kita ambil lagi komposisi aturannya. Tidak boleh di skip. Terakhir di diversifikasi. Baik, semua ini sangatlah penting agar data-data tersebut tidak terjadi yang namanya kesalahan pengambilan data, penginputan data. Data-data tersebut harus dipastikan data-data yang benar. Oke, berikutnya kita kerjakan dulu yang pembentukan himpunan fuzzy. Ini berdasarkan data yang kita ambil yang ada di paper, kita pisahkan dari tipe data tersebut menjadi 3 tipe. Dari 3 variabel pula. 3 tipe tersebut adalah rendah, sedang, dan tinggi. Dan rendah itu dari 1 sampai 6, sedang itu 6 sampai 10, tinggi 10 sampai 14, dan
rendah, yang itu tiap variabel punya kategori tertinggi rendah sendiri-sendiri. Nah, kalau di daily screen time variabel pertama jam per hari, di mana orang itu berapa banyak dia menggunakan atau melihat layar dalam satu hari, kategorinya rendah itu 1 sampai 6 jam per hari, sedang itu 6 sampai 10 jam per hari, tinggi 10 sampai 14 jam per hari. Untuk variabel number of apps use, jumlah aplikasi yang digunakan, yang rendah itu kita pakai 3 sampai 10 aplikasi dalam satu kali perharinya. Dalam satu hari ya. Kalau sedang itu penggunaan aplikasinya sebanyak 10 sampai 20 penggunaan aplikasi dalam satu hari. Untuk yang tinggi 20 sampai 30 aplikasi dalam satu hari. Nah, untuk variabel ketiga yaitu variabel output, yaitu tingkat penggunaan smartphone atau dari kita ambil dari daily screen time, berapa banyak menggunakan layar, baru aja berapa banyak aplikasi yang digunakan, baru terakhir variabel ketiga adalah variabel output yaitu tingkat penggunaan smartphone usage levelnya. Ini di ada kategori sendiri, dia pakai jam atau apa, dia tingkat dari 0 sampai 4, 4 sampai 7, 7 sampai 10 dari skala yang ada. Gitu. Ini dilakukan agar dapat dikotak-kotakan sesuai hierarki dan menjadi lebih gampang nantinya data tersebut untuk diolah. Kalau kita tidak memisahkan yang daily screen time, number of apps use, atau outputnya itu enggak, nanti semuanya akan terlalu banyak variabel yang akan atau harus dihitung satu persatunya. Terus sama 6, sedang 6 sampai 10, tinggi 10 sampai 14 ya. Udah ke 10, sedang 10, 20, tinggi 10, 30, udah yang output 0 sampai 4, sedangnya 4 sampai 7, bukan 5 ya, 4. 0 sampai 4, 4, sekian, 4,1 sampai 6, sampai 7, 7 pas itu sedang. Tinggi itu 7 dari 7,1 dari 7 pas 7,1 sampai harusnya dia 7,1 enggak begini nanti jadi Oke, setelah kita dikategorisasi seperti tadi, dipecah-pecah, kita lakukan fazifikasi, yaitu mengubah data scripts yang tadi menjadi data keanggotaan fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan segitiga. Ada nama alpha, beta, charlie. Itu nama itu kita kategorikan. Daily screen time-nya 4,11. 4,11 jam per hari atau 4 jam 4,11 jam lah pokoknya berapa itu. Baru ada membership degree screen time, yaitu berapa screen time itu berapa lama, rendah 0,63, sedang 0,37, 0,0. Ini di membership kan dipecah lagi menggunakan fungsi keanggotaan segitiga tadi, rendah, sedang, tinggi, rendah, sedang, tinggi, rendah, sedang, tinggi gitu. Baru number of itu 16, berarti dia sudah sedang, masuk keanggotaan sedang. Tadi ya sedang. Number of apps use sedang. Baru membership degree yang apps-nya tadi masukkan ke 0,0 tuh nggak pakai sama sekali, sedang 0,8, tinggi 0,2. Atau 2 harusnya, salah. Nggak mungkin tinggi 0, enggak, 0,2, 0,0, sedang 0,8, tinggi 0,2 berarti dia ada sesekali dalam itu melebihi number of app use-nya. Baru untuk beta, dia ada 12,1 untuk daily screen time, baru dikategorikan rendahnya nggak pernah sekalipun rendah, berarti nggak pernah masuk kategori 3 sampai 10 dalam sehari. Sedang itu 0,23 ya. Baru tingginya 0,77. Berarti dia lebih banyak untuk melebihi ini daily screen time-nya. Dia datanya tuh melampaui kebiasaannya, yaitu 0,77%. Oke. Number of apps-nya juga 16 di sini. Tapi perbedaannya tadi sama ini sama seperti yang tadi, dia tidak pernah menggunakan aplikasi melampaui 16. Dia tetap
0,8 sedang, tetap area sini-sini aja. Untuk data ketiga yang Charlie itu dia daily screen time-nya 4,61. 4,6 berarti dari screen time-nya dia ini rendah 0,53 sedang 0,47. Berarti dia sering berada di bawah data ini, berada di bawah daily screen time 4,61. Berada di bawah tadi sekitar 3 jam sehari mungkin atau 2 jam sehari. Daripada sedang 4,6. Tapi dia tinggi nggak pernah. Orang yang 3 ini nggak pernah. Dan data berikutnya juga menunjukkan dia juga tidak pernah menggunakan apps lebih banyak dari 14. Satu, dia kemungkinannya pasti 14. Dia nggak pernah kurang, nggak pernah lebih. Contoh-contoh orang yang kalau buka data Chrome, dia langsung history restore window. Nggak pernah pakai video lebih atau video yang kurang. Begitu. Ada juga orang yang kayak gitu. Makanya ya ada juga orang. Makanya tapi dari sekitar cuma 4 jam per hari. Karena dia buka tabnya juga untuk yang penting-penting aja. Dia nggak kayak yang di atas tadi sampai 16. Dan tinggi rendah tingginya nggak teratur. Orangnya lebih teratur. Tuh. Oke, setelah tadi, baru kita bikin aplikasi fungsi implikasi, yaitu menggunakan aturan berikut. Jika daily screen time rendah dan support app use-nya rendah, maka usage levelnya rendah. Lihat ya. Jika daily screen time-nya sedang atau number of apps sedang, maka usage levelnya sedang. Jika daily screen-nya tinggi dan yang tinggi, yang daily apps use dia juga tinggi, usage levelnya juga harus tinggi. Sini kita dikasih tingkat 1 ke 3. Alpha minimal tadi 0,63 kan. Dah 0,63 lihat. Baru dia nggak pernah 0,0. Tidak nggak pernah masuk. Baru nggak pernah usage-nya dia tidak pernah masuk kategori sedang, masih kategori rendah. Sesuai 0, tidak pernah. Baru rule-nya 0,3, 7, 0,8. Ini 0,37, 0,8, 80%. Sama dengan 80% kemungkinan yang 80% dia masuk kategori daily usage yang sedang dalam sehari. Baru dia 0, min 0,0, 0,2 berarti dia nggak pernah daily usage-nya tinggi. Untuk data betanya kelihatan juga 0, nggak pernah rendah. Tapi yang sedangnya juga sama 80%. Dan ini juga, yang ini ada datanya minus. Dia sampai daily screen tinggi 20%. Berarti kemungkinan beta ini dalam sehari dia akan mengalami penggunaan number of apps use-nya 16 lebih tinggi dari 16. Nah, lebih dari 16. Berarti dia kadang-kadang kita bisa baca. Lalu ada Charlie. Yang ini Charlie ini dia malah gak pernah lebih rendah dari, tidak pernah dari rusnya rendah, dan dia pasti dari usia sedang. Dia konsisten menggunakan 14 tab, tidak pernah lebih kurang. Ya, tidak pernah masuk dari yang rendah, dia pas. Setelah itu kita menggunakan komposisi aturannya itu menggabungkan nilai-nilai implikasi dari semua aturan dengan metode probabilistic OR. Rumusnya di sini P SF XI sama dengan max-nya, baru P data P-nya masukin XI, baru KF-nya masuk 1 dikurang. Ini kayak himpunan konsep. Baru output fuzzy diperoleh untuk masing-masing yang tadi yang kita dapat dari sini. 0,0, 0,8, 0. 0%, 80%, 20%, 0%, 100%, 0%. Baru setelahnya kita melakukan difusifikasi, yaitu menggunakan metode centroid untuk mendapatkan nilai Kripps-nya. Metode centroid itu metode ini. Kita datanya tuh jadi rigid. Dikategorikan. Nah, kasih nilai tegas maksudnya. Kris value-nya 0,6,4, kalau beta 0,6, cari 5,8, langsung hasilnya. Dan semua kategori dikatakan sedang. Jadi
Berdasarkan tadi, kita bisa tahu bahwa dari 3 data alfa, bentar, oke benar. Berdasarkan penerapan metode fuzzy Mamdani tadi untuk memantau tingkat penggunaan smartphone, kita temukan hasil bahwa penggunaan individu tadi, orang alfa, yang dia hanya beberapa menit sekali dalam sehari, baru individu di beta, yang sampai 6,6 dalam sehari, dan individu Charlie dalam sehari, sesuai yang ada rendah, sedang, tinggi, kita bisa simpulkan bahwa mereka semua, walaupun ada yang tidak konsisten dalam sehari, ada yang mengalami hal penggunaan di atas rata-rata pada hari tertentu, dan juga ada yang konsisten itu, mereka tuh masih berada pada kategori sedang. Dan walaupun tidak dalam kategori tinggi, kita nih walaupun mereka kita anggap ya nggak tinggi-tinggi amat lah, masih bisa dikatakan sedang untuk menggunakan smartphone, atau kalau kita kategorikan orang lain, tetap perlu perhatian agar penggunaan smartphone tidak meningkat lebih lanjut atau melebihi batasnya. Nah, dari sini juga kita bisa simpulkan pendekatan berbasis logika fuzzy ini terbukti efektif dalam memberikan evaluasi yang pasti atau yang dapat didata dan disesuaikan dengan data-data pengguna yang berbeda. Gitu. Seperti waktu layarnya, baru ada jumlah aplikasinya, dan yang sehingga oleh karena itu, meskipun tingkat penggunaan ini sedang, kita tetap harus menjaga kebiasaan penggunaan smartphone agar tidak berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental pengguna ya. Baik. Baiklah, sepertinya segitu saja bisa saya sampaikan selama nyaris 15 menit. Mohon maaf bila kami ada kesalahan ya. Dan saya juga datanya juga tidak ada tidak pakai itu kalkulator, jadi nggak sempat nggak dimasukkan dalam itu. Flowchart juga kemarin prosesnya. Oke. Sepertinya sudah. Jadi screen time, number of views, dan output, dan dari situ kita bisa mendapatkan data apakah orang tersebut termasuk orang yang terlalu sering main handphone atau jarang main handphone. Baik, segitu saja. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Mohon pamit. Selamat pagi.